Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Muifah ya bunda ya. Kali ini saya akan berbagi lagi tutorial simple tas selempang seperti ini ya. Talinya juga simple, ini tanpa pengatur panjang pendek, langsung dijahitkan tanpa kuping. Ini opsional, boleh pakai kuping juga nantinya. Kita belajar motif baru, ini karangan saya sendiri, entah ini namanya apa. Seperti ini serat-seratnya. Jadi ini prosesnya nanti saya akan membuatnya bolak-balik. Jadi arah depan, arah belakang, kita merajutnya nanti arah depan, arah belakang seperti itu. Penasaran ya bunda ya? Mari kita membuat bersama Umifah. Jadi semakin menyenangkan, semakin mudah merajut ya semuanya ya bunda ya. Ya, lebar sini 26. Nih 26 cm lebar sini, tingginya hanya 17. Nih tingginya hanya 17 cm. Nah ini suka-suka ya, sesuaikan dengan selera. Saya memakai 2 gulung untuk ukuran segini ya, ukuran 26 tinggi 17 ya. Ini tapi tidak cukup untuk talinya. Talinya saya pakai ini untuk kombinasinya ini. Jadi 2 gulung itu hanya di sini, persis 1 gulung saya habiskan untuk bagian bawah. Yang ini pun juga persis 1 gulung saya habiskan. Jadi untuk ini, untuk variasi nanti cari warna lain atau boleh hanya 2 warna ini saja. Jadi nanti pemakaiannya tetap harus anggarkan 3 gulung ya. 1 gulung ini, 1 gulung ini. Ini hanya variasi dan talinya. Talinya saya pakai warna variasi di sini. Seperti itu ya, boleh bunda suka-suka saja untuk variasi warnanya. HP-nya pakai nomor 3 ya, 2,2 mili. Pakai nomor 3 HP-nya. Nah, kita mulai dari awalan dasar ya. Karena banyak yang bertanya ya, awalannya bagaimana, hitungannya bagaimana. Ini tidak pakai hitungan, tidak masalah. Karena ini hanya kelipatan 2. Kelipatan 2 bisa diakalin. Kalau kelipatannya banyak itu susah diakalinya. Kelipatan 2 tidak perlu hitungan, tidak masalah. Sekarang kita sesuai dengan itu ya, sesuai dengan milik saya ini. Awalan rantainya 50. Saya buat alas oval itu ya. Awalan rantai buat 50. Seperti yang sudah sering saya informasikan ya bunda, kalau bikin awalan rantai jangan terlalu ketat, juga jangan terlalu longgar. Diberi titik sedikit, tuh nampak ada titik sedikit ya, seperti itu ya. Lanjutkan sampai 50 rantai. Tambahkan 1 sebagai pondasi ya, 1 pondasi. Nih ambil punuk, harus ambil punuk ya supaya rapi. Ambil punuk pertama, punuk kedua ya, satunya pondasi ya. Punuk kedua isi 2 kali. Ini bikin alasnya oval ya. Boleh alas persegi, nggak apa-apa. Alas persegi mau alas oval. Ini lanjutkan sampai ujung sana ya. Ujung sini nanti terisi 3 di sini ya. Ini ujung ya, ke sisa 1 nih isi 3. Satu, kita tutup ini simpulnya ya. Ini 2 supaya tidak nampak lubang ini di sini. Ini 3. Nah, 3 ya. Sekarang lanjutkan masing-masing 1 semua sampai bertemu di awalan. Awalan kan tadi isinya hanya 2, tambahkan lagi 1 karena harus sama. Sisi kanan 3, sisi kiri pun harus 3.
Nih ya, nih sampai di ujung. Ini yang tadi isinya hanya 2, isi lagi 1 ya. Tuh di lubang itu tuh nampak lubang ya. Kalau isi lebih dari 1 biasanya akan nampak lubangnya agak besar. Ini maaf tidak saya beri penanda ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sisi sini tadi kan isinya 3 ya. Sisi sini pun harus 3. Tadi awalan 2, jadi harus ditambahkan lagi 1. Bisa dipahami ya. Nah yang 3 ini, nih yang 3 ini nanti akan terisi 2, 2, 2 gitu ya. Jadi nanti di bagian sini, ujungnya sini nanti akan ada 6. Ini 3, nanti di atasnya itu akan terisi double semua. Nih kita mulai di sini ya. Nih di sini udah mulai isinya 2. Satu lagi. Nah ini sampingnya nih lagi. Ingat-ingat ya, yang terisi double SC itu sebanyak 3 kali di ujung kanan dan kiri. Ini kan baru 2, nanti 1 lagi di belakang sini ya, yang di ini. Nih sekarang satu-satu nyampe di bagian sudut sini. Nih yang tadi terisi 3 tuh nampak ya, 1 ini ya. Nanti di sini 1, 2, 3. Ini nanti terisi 2 SC 2 SC 2 SC gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini nanti berkeliling sampai di sini lagi di awalan. Awalannya kan ini tadi 2 ini. Jadi nanti yang terakhir di sini. Ya. Kalau udah keseringan bikin mah nggak usah pakai penanda, bisa. Kalau Bunda masih bingung, tolong diberi penanda di bagian sini, diberi penanda. Ini tanda akhiran di sini yang nanti akan terisi 2. Jadi total terisi 2-nya sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Ini udah di putaran kedua. Ini akan saya lanjutkan dulu. Ini saya sudah selesaikan ya putaran kedua. Nah nih ya, nih terisi 3-nya 3 kali, terisi 2-nya 3 kali ya di bagian sudut. Yang ini biasa normal 1-1. Di sini juga nih terisi 2-nya 1, 2, 3 kali ya. Nah habis ini supaya ovalnya ini cantik, ini saya buat penambahannya harusnya hanya 3 ya, tapi saya beri penambahan 2-2-2-nya 4 kali seperti ini. Ini nampak enggak ya, gelap nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nih penambahan yang terisi double SC nya sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya, gitu ya. Ini saya contohkan saja. Nih. Kan ada 4 ya penambahannya. Jadi kita ambil posisi di tengah. Ini nanti di sini 1, ini 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jadi ambil posisi tengah. Jadi ini semuanya ini yang 3 di tengah ini akan saya buat double SC. Silahkan beri penanda jika belum bisa dipahami ya. Ini double yang pertama, ini double yang kedua. Jadi untuk pola alas oval itu suka-suka kita saja, asalkan bentuknya itu bagus, simetris ya. Boleh dicoba-coba, cari-cari cara sendiri, sesuaikan dengan keinginan saja. Nah ini supaya ovalnya cantik ya, ini saya buat penambahannya sebanyak 4 kali. Harusnya itu kalau oval kan penambahannya biasanya 3. Nah ini saya buat 4.
supaya dia tidak memangkok. Biasanya kalau oval itu semakin ke sana, semakin berputar itu dia akan memangkok. Nah, ini udah, lanjutkan ini satu-satu. Nanti sampai di ujung sini, cari posisi tengah yang akan terisi double SC-nya 4 kali. Ini bisa di sini ya. Mulai dari sini 1 2 3 4. Boleh pakai penanda 4 kali SC yang double. Seperti itu ya. Nih, saya lanjutkan dulu berkeliling. Ini putaran ketiga sekarang ya. Di putaran ketiga saya selesaikan dulu, nanti jumpa lagi di putaran keempat. Nih ya, tuh ada 4 ya penambahan SC double-nya. 1 2 3 4. Yang ini juga sama, harus seimbang ya, kanan dan kiri harus sama. Ini 1 2 3 4, seperti itu ya. Ini putaran ketiga. Sekarang putaran keempat. Nah, putaran keempat ini SC double-nya sekarang tidak boleh berkumpul ya, karena nanti dia bergelombang. Jadi harus disebar. Jadi diselang-seling. SC2, SC normal 1, SC2, SC normal 1. Yang penting SC double-nya itu tetap berjumlah 4 kali yang terisi SC double. Bisa dipahami ya. Pokoknya disebar di antara lekukan ini. Misalkan di sini ya. Ini ya yang terisi 4 ini. Ini ya diselang-seling. Ini double, ini single. Ini double, ini single. Ini double, ini single, double, single. Seperti itu ya. Pokoknya SC yang double-nya tetap berjumlah 4. Yang di sini pun juga sama nanti ya. Nah, ini ya. Nih, misalkan di sini single, double, single, double, single, double, single, double. Seperti itu ya. Lanjutkan sampai mau berapa putaran pun terserah ya. Yang penting tekniknya sama seperti itu. Jadi ovalnya ini bisa cantik. Seperti itu ya. Nah, ini akan saya lanjutkan di putaran keempat dulu. Diselang-seling ya. Single double seperti itu ya. Putaran keempat, alhamdulillah udah selesai. Nih hasilnya ya. Nih, double, single, double, single, double, single, double. Di sini pun sama ya. Ini double, single, double, single, double, single, double. Jadi doublenya itu berjumlah 4. 1 2 3 4 ya, bisa dipahami ya. Jadi nih ovalnya cantik gitu ya. Mau selebar apapun tekniknya sama, tetap ada 4 total yang double SC ya, seperti itu ya. Nanti bisa ditambahkan lagi di bagian atasnya sini juga disebar. Sudah selesai ini di putaran kelima. Nah, ini jadinya ada siku-siku karena saya tempatkan persis di bagian yang terisi double, persis diisi double di atasnya lagi ini. Jadi mengakibatkan dia bersegi. Nah, kalau ini sebagai contoh ya, supaya tahu nantinya kan. Ini kalau tidak ingin bentuknya bersegi-segi gini, jadi tempatkan jangan persis tepat di atas penambahan atasnya penambahan juga, jadi dia bersegi-segi gini. Harusnya diacak posisinya. Nah, ini kan seperti ini. Ini putaran kelima. Ini akan saya akan coba di putaran keenam, tidak di posisi yang sama segi, supaya tidak bersegi ya. Kita coba ya. Ini juga nggak masalah. Nanti setelah kita list keliling untuk naik ke badan, kalaupun bentuknya persegi gini, tidak akan nampak juga, nggak apa-apa ya. Jadi ini supaya memudahkan aja. Jadi kita penambahannya itu persis di tempat penambahan juga, di sini
Ya, supaya kalau misalkan Bunda ada bingung ya, nggak apa-apa, letakkan persis di atasnya sini, persis di atasnya sini. Itu nggak apa-apa kalau merasa bingung ya. Kan ada 4 segi ya. Nah, coba ini saya akan coba nanti hasilnya seperti apa ya. Ini di sekarang putaran ke-6. Ini akan saya lanjutkan. Nanti saya akan kasih lihat saja hasilnya seperti apa ya. Yang penting di setiap lekukan di kiri dan lekukan di kanan sini harus 4 ya. Tidak boleh lebih dari 4. Harus hanya ada 4 yang SC double. Seperti itu saja ya. Putaran ke-6 ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya letakkan menyebar. Ini udah lumayan, tidak bersegi seperti tadi. Ini letaknya juga terserah saja nih di sini, lalu di sini. Ini hanya selang 2, saya buat penambahan lagi, selang 2 penambahan. Jadi tidak beraturan. Di sini selangnya hanya 2, yang di bagian sini. Nah, ini selang 2 juga. Jadi penambahan 2 single, penambahan lagi 2 single seperti itu. Kalaupun di bagian sini seperti ini penambahannya, di bagian sisi satunya tidak beraturan juga tidak masalah. Yang penting hanya 4 saja penambahannya itu. SC yang doublenya hanya 4 kali. Ini di sini. Ini enggak beraturan. Ini singlenya 3 baru penambahan lagi. Ini singlenya 2 penambahan. Ini singlenya. Nah, ini yang putaran ke-5. Putaran ke-6-nya yang ini ya, yang ini. Tuh ya, ini tidak beraturan, tidak sama dengan posisi penambahnya, tidak sama dengan sisi sebelah sini. Tidak masalah, yang penting bentuknya oval. Udah, saya rasa ini sudah cukup untuk di bagian dasar awalan. Bagian dasar sudah selesai. Ini yang ini saya pakai nomor 4. Hanya 5 putaran selesai. Yang ini saya pakai nomor 3, harus 6 putaran untuk hasil yang sama panjangnya. Ya, ini 6 putaran, yang ini hanya 5 putaran selesai. Tapi hasilnya tuh, hasilnya lebih kecil karena ini pakai nomor 3, ini dia nomor 4. Sekarang buat ini udah selesai ya bagian alas, tapi akan saya arahkan dulu ke bagian samping. Mengapa? Karena itu kan nanti prosesnya bolak-balik ya. Bagian depan nanti kita balik bagian belakang pengerjaannya. Jadi posisinya nanti kita awalan di tengah, tidak di sini. Jadi ini saya teruskan dulu. Ini kan sudah selesai, sudah cukup. Teknik penambahannya sudah selesai. Jadi saya arahkan dulu ke bagian samping pinggir ya, samping pinggir seperti ini ya. Luruskan dengan ini ya, tengahnya ini. Nah, ini udah selesai. Nih, ini awalan. Saya luruskan dengan ini ya. Ini awalannya di sini. Nih. Ini nanti awalan. Nah, ini udah selesai untuk bagian alas. Untuk menandai dia alas dengan badan, saya akan ambil back loop saja. Nih, ambil bagian belakang saja. Full SC tanpa penambahan lagi ya. Penambahannya kan jumlahnya genap, jadi ini tanpa harus saya hitung total keliling ini, tanpa harus saya hitung, pasti kelipatannya pun akan genap, tidak ganjil. Karena awalannya kan tadi 51 sebagai pondasi kan, jadi bukan 50 1 hilang pondasi jadi 49, bukan ya. Tadi bikinnya rantai awalannya kan 50 plus 1 pondasi, jadi pasti genap ya. Seperti itu ya. Kalau menginginkan kelipatannya genap ya, buat awalan rantainya juga harus genap. Ini terus berkeliling, ambil back loop saja.
Ini untuk menandai bahwa dia sudah naik ke badan tasnya. Seperti ini ya. Seperti ini ya, sudah selesai satu putaran. Ambil back loop saja. Jadi selain untuk penanda bahwa ini alas, ini badan, juga supaya dia bisa nekuk ke atas gini. Tuh ya, seperti itu. Lalu ini mulai motif, ini tidak saya hitung, tidak masalah. Ini hanya kelipatan 2, nanti bisa diakalin ya. Kalau misalkan kurang, perhatikan ya. Ini sekarang mulai motif. Nah, ini kan ini awalan di sini. Nah, kita mulai pertama ya. Ini yang pertama, setelah di ini berbeda dengan biasanya. Ini seperti kita mau buat SC seperti ini ya, agak dilonggarkan, jangan terlalu ketat seperti ini, nanti nggak nampak motifnya. Nih, agak dilonggarkan seperti ini. Keluarkan, ambil benang, keluarkan hanya satu yang di depan, yang belakang ini tinggalkan. Seperti ini, keluarkan hanya satu. Udah seperti ini ya. Ini sambil dengan ujung jari ini ditahan supaya tidak kendor, tidak tertarik juga. Tahan, lalu masukkan kembali ke lubang yang sama, bukan lubang sebelahnya, tapi lubang yang sama ya, yang di sini. Masih lubang yang sama. Ambil benang, keluarkan. Nah, hasilnya 3 serat. Ya, hasilnya 3 serat. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Hasilnya seperti ini. Tuh. Buat satu mata rantai, rantainya jangan ketat ya, agak dilonggarin. Seperti itu ya. Loncat satu, masuk ke sebelahnya. Jadi yang mata yang kedua, loncatin satu, cuekin, masuk yang kedua. Masuk seperti cara membuat SC, tapi agak longgar. Ambil benang, keluarkan hanya satu. Tahan, pakai ujung jari ini, tahan. Masukkan kembali ke lubang yang sama. Keluarkan, hasilnya 3 ya. Ambil benang lagi, keluarkan ketiganya. Ambil, buat satu mata rantai, longgarkan ya. Mata rantainya longgar, jangan ketat. Kalau ketat nanti menciut, mengkerut ya. Lewatin satu, karena ini ada proses satu mata rantai, jadi harus lewatin satu mata rantai, jangan terlupa. Sama seperti tadi, buat SC tidak selesai, masuk lagi di lubang yang sama seperti buat HDC ya. Kalau seperti ini kan 3 serat, ambil, keluarkan ketiganya. Buat satu mata rantai, longgar. Nah, seperti itu seterusnya sampai selesai bertemu di awalan lagi. Seperti ini ya. Nih. Mata rantai longgar. Loncat satu. Saya coba dilihat hasilnya. Nih, seperti ini. Nah, ini lanjutkan berkeliling sampai di awalan. Nah, awalannya nggak perlu saya beri tanda ya, awalannya sudah tahu ya. Ini kan SC, yang ini mulai motifnya nampak ya. Jadi nanti awalan di sini. Nah, ini saya lanjutkan dulu.